Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Juve dan rekan saya Tiara di acara ngobrol ngobrol perkara perkara pandemi. pandemi. Di sini kita akan ngebahas berita soal pandemi nih, Kak. Iya, Kak Tiara. Jadi di sini kita sudah ditemani dengan 5 orang narasumber. Di antaranya ada Kak Dohan. Halo Wow, Kak Dohan. Hai. ada Kak Dimas Ada juga ternyata. Kak Dimas. Mana nih suaranya Kak Dimas? Halo Kak. Apa lagi, Kak? Selanjutnya ada Kak Raffi. Halo. Selanjutnya ada Kak Edo. Halo, selamat sore. Dan yang Selamat terakhir sore. nih, Kak. Dan Ada Kak Budi terakhir ternyata. ada Kak Budi. Wow, banyak banget ya. Iya, kita ditemani oleh 5 narasumber. Yang kebetulan Jadi- cowok-cowok semua. Iya, Wow. Kak, bener banget. Jadi Kak Tiara, kita siang ini mau bahas tentang apa sih? Jadi tuh kita akan ngebahas mengenai motivasi diri dalam kondisi yang seperti ini, saat ini gitu, Kak. Dimana Iya. saat ini tuh sedang terjadi pandemi. Benar sekali. Dan dalam kondisi seperti ini, tentunya banyak orang yang merasa bosan ya, Kak, berada di dalam rumah terus. Betul sekali. Jadi sekarang tuh banyak teman-teman atau kalangan-kalangan muda, bahkan orang tua pun mengikuti yang namanya tren gitu, Kak. Sekarang Iya, banyak iya. banget yang namanya tren, yang lagi viral-viral gitu. Kayak apa ya, menari di sebuah aplikasi-aplikasi tertentu. Lalu apalagi, Kak? Contohnya? Adanya orang yang membuat tutorial masak yang tadinya nggak bisa masak, jadi bisa masak dengan mudah. Ya, Kak Tiara. Iya, benar. Betul sekali, Kak. Jadi sekarang ini kita mau berbincang nih Kak Tiara dengan para narasumber kita yang udah bergabung sekarang. Kita mau tanya-tanya nih kepada narasumber kita, bagaimana tanggapan narasumber mengenai tren yang marak saat pandemi seperti ini. Mungkin kita bisa langsung tanya ke Kak Dimas ya, Kak Tiara. Baik. Oke, gimana Kak Dimas tanggapannya mengenai tren-tren yang sekarang ini terjadi gitu, Kak? Ya, menurut saya tren sekarang ini sangat bervariasi ya Kak. Mulai dari ada orang yang mulai bosan dengan keluar bermain sepeda, ada yang bermain bola sama teman-temannya, atau dengan kegiatan olahraga lain. Tapi saya tetap di rumah aja Kak. Saya seperti latihan ringan, stretching oleh tubuh saya, olahraga, nge-gym di rumah. Soalnya kan ada juga alat gym kan, sepeda gitu. Sepeda untuk olahraga berkeringat lah. Pokoknya kita walaupun di rumah aja, tapi kita tetap bisa menjaga kebugaran tubuh kita ini supaya tetap bugar, tetap sehat. Menurut saya sih, berarti kalau kakak di rumah itu, Kak Dimas di rumah itu lebih menambah stamina di dalam tubuh seperti olahraga, seperti itu ya? Iya, saya lebih ke latihan fisik. Saya lebih menjaga fisik saya agar tetap fit di rumah ini seperti biasanya. Saya biar tubuh kita ini kan harus tetap bergerak ya Kak ya, supaya imun dalam tubuh kita ini, supaya imun dalam tubuh kita ini kuat juga untuk melawan virus-virus itu. Jadi saya harus seminggu 3 kali lah, pokoknya saya itu olahraga terus seminggu 3 kali. Baik, Kak Dimas. Selanjutnya kita mau tanya ke siapa nih, Kak Tiara? Gimana kalau kita tanya sama Kak Dohan, gimana? Ya, bagaimana Kak Dohan? Ya, kalau menurut saya sih tren-tren ini emang ya karena banyak orang gabut di rumah, jadi mereka kayak bikin video, kayak terus bikin kayak masak-masakan kayak gitu. Tapi kalau saya sih sebaliknya, saya cuma di rumah, saya lain dari Kak Dimas. Kalau Kak Dimas memanfaatkan sambil olahraga, kalau saya memanfaatkan waktu saya untuk tidur dan main. Menarik sekali Kak Menarik ya, kaum rebahan ya Kak Dohan. Memang sangat banyak variasi teman-teman kita ya. Iya. Menyikapi tren-tren yang seperti ini malah
sangat-sangat berbeda daripada orang-orang yang lainnya. Gitu. Benar sekali Kak Tiara. Mungkin ada dari Mas Raffi. Bagaimana Mas Raffi saat Apa pandemi jangan-jangan ini? berbeda ini dari kedua Iya, narasumber Kak. kita? Iya. Iya Kak, kalau menurut saya tuh kan mengenai tren-tren misalnya TikTok tuh ya, kan banyak tuh yang mulai buat apa tuh video makanan, video konten-konten lain tuh kayak gitu. Iya, benar. Menurut saya itu jadi menarik banget sih. Kan mereka jadi tambah kreatif gitu loh. Mumpung masih di rumah kan bisa buat konten yang banyak gitu. Kalau kegiatan saya tuh ya kebanyakan kayak gitu Kak, buat bisnis baru kayak gitu. Online, jualan online. Biarpun di rumah aja Kak Raffi ya gitulah. Wirausahanya jalan ya kan? Iya, saya tetap mencari cuan. Iya, tetap. Saya suka cuan. Tetap berpenghasilan. Ya, seperti itu, Kak. Baik. Menarik sekali. Jadi Kak Tiara kita masih punya satu ini Kak. Ada Kak Budi. Kak Budi. Sepertinya dua Kak. Oh iya, benar. Coba Kak Budi dulu sebenarnya. Iya, Kak Budi dulu. Bagaimana nih tanggapannya mengenai tren-tren seperti ini? Kalau menurut saya sih tren saat ini itu cukup menarik juga. Pas di posisi orang bosan di rumah, bikin video seperti tutorial masak atau TikTok itu sangat menarik sih. Terus juga bersepeda itu meningkatkan stamina tubuh, jadi di tubuh itu tidak kaku. Kalau saya sendiri sih di rumah banyak-banyakin tidur sih. Apa nih Kak? Wow. Berarti 11-12 sama Kak Dohan ya? Ya sambil di rumah bantuin orang tua. Oh, kalau begitu berarti mengistirahatkan tubuh gitu ya Kak? Iya. Karena sebelum pandemi kan kita bekerja keras mungkin ya? Bekerja keras. Atau mungkin udah capek gitu, lelah tubuhnya kan? Iya, benar sekali Kak. Iya. Jadi itu tanggapan dari Kak Budi. Selanjutnya kita ada Kak Edo. Kak Edo masih di sini. Edo, apa kabar semuanya? Gimana Kak? Baik Kak Edo. Bagaimana dengan Kak Edo sendiri? Apa baik? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan ya. Luar sehat biasa ya. TikTok udah penuh ya di Instagram. Semua teman-teman saya tuh statusnya udah TikTok semua tuh. Semua kalangan mulai dari yang muda sampai yang tua semuanya TikTok semua ya. Asik kali ya, tapi aku juga belum punya ya TikTok. Gini, kalau kegiatan saya tuh sehari-hari tetap biasa sih, kerja kayak kerja biasa, berangkat kerja, ngopi. Kan tempat saya udah ada new normal ini dengan menjalani semua protokol dari mulai kalau berkendara boleh berkendara berboncengan tapi harus pakai masker dan lain sebagainya, harus menjalankan semua protokolnya. Kerjaan saya udah dari semuanya. Saya tetap kerja biasa, tetap menjalani aktivitas biasa gitu. Kerjanya ini kalau boleh tahu Kak, di luar rumah atau malah di dalam rumah nih? Oh, saya kerjanya di luar rumah, soalnya ada di tempat, ada di kantor gitu. Saya harus gitu, mulai dari berangkat pagi sampai sore gitu. Dan semuanya tuh biasa, nggak di sini nggak ada protokol yang benar-benar ketat gitu, belum ada. Soalnya di sini kan masih Kak Tiara, masih belum padat penduduk gitu kayak di kota-kota besar. Jadi risikonya corona masih sedikit sekali. Jadi begitu Kak Tiara. Baik. Menarik ya Kak Tiara. Menarik sekali jawaban-jawaban dan tanggapan mengenai tren-tren yang sedang booming saat ini gitu Kak. Iya. Jadi ini ada video mengenai orang-orang yang lagi viral, lagi bersepedaan bareng-bareng mengelilingi kota. Gimana nih tanggapannya? Tanggapannya mengenai pesepeda selama pandemi COVID ini? Wah, Masya Allah rame banget lur. Hari Minggu pagi yang sepedaan banyak banget. Halo, assalamualaikum, selamat pagi lur. Kali ini kita akan sepedaan santai seputaran Malioboro dan Tugu.
Jadi akhir-akhir ini tuh lagi ada fenomena pesepeda di mana-mana sepeda di mana-mana laris. Jadi sepedanya tambah banyak. Ini hari Minggu di alun-alun ramai banget seputarannya. Jadi olahraga jadi alternatif wisata murah. Karena kita beli sepeda sekali, terus bisa sepedaan kemana-mana. Kita sepedaan bersama Alit. Nah, nanti kita jalan-jalan lihat-lihat ya, menuju 0 km. Wah, itu loh Mas, rame sekali Mas. Masya Allah ramenya Mas. Bersama kita berjuang. Masya Allah. Ini beneran Jogja kembali jadi kota sepeda ini. Wow. Masih di sini. Kita masih di sini. Kita masih di sini. Luar biasa. Rame banget Mas. Ini bosnya Brompton Yogyakarta. Halo bosku. Halo bosku. Ini Mari kita jalan-jalan. Ini deh, YouTuber top ini deh. Oke. Mari kita jalan-jalan. Masya Allah ramenya. Coba. Ini keadaan di 0 km. Jadi kemarin tuh kalau saya main-main ke toko sepeda tuh hampir semua sepeda payu dari berbagai macam rentang harga, dan kayaknya paling banyak tuh sepeda-sepeda di bawah 10 jutaan itu paling laris. Dan kemarin saya dapat sepeda lagi, yaitu Polygon. Polygon Entiat CLPK. Dulu pernah pakai ini, dijual payu. Terus kemarin ada yang nawarin jual second, tak beli lagi. Karena menyenangkan buat sepedaan santai-santai. Kita lihat di sini. Wah, rame banget Mas. Jadi waktu kita bersepeda itu kita bisa bercengkrama dengan keluarga, terus kita bisa menikmati pemandangan. Waktu kita lebih positif. Selain bersepeda melihat pemandangan, kita juga bisa berolahraga untuk meminimalisir virus-virus yang bisa masuk ke tubuh kita. Kalau tanggapannya mengenai bersepeda ini bagaimana Kak Dimas? Ya, tanggapan saya sih, Kak Tiara, saya sah saja, Kak. Karena kan bersepeda kan kita juga untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Yaitu kita, apalagi pemerintah sekarang kan sudah untuk menerapkan new normal ya, Kak ya, new normal. Jadi kita harus bisa juga beradaptasi dengan normal yang baru ini. Bersepeda juga diselingin dengan memakai masker dan membawa hand sanitizer dan tetap menjaga social distancing kita, Kak. Ya. Kalau Kak Dimas sendiri, apakah juga ikut bersepeda mengelilingi kota begitu? Saya juga bersepeda di pagi hari untuk menjaga tubuh saya. Selain saya olahraga gym,
latihan untuk kebugaran tubuh saya, fitness dalam rumah. Selain di rumah aja, saya juga sering bersepeda di luar. Di luar tuh di pagi hari, ya kayak Tan Mori gitu lah Kak, yang kayak jalan di pagi-pagi hari keliling kalau lagi gabut kan. Gitu sih, menurut saya sih sah-sah aja ya Kak ya. Apalagi kan pemerintah sudah juga new normal untuk menerapkan new normal ini. Jadi kita harus bisa beradaptasi lah dengan kebiasaan baru kita ini. Baik, berarti Kak Dimas mengikuti tren-tren yang sedang viral ini ya Kak? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak sih Kak. Soalnya saya sudah lama juga bersepeda ini. Sebelum new normal saya sudah bersepeda juga di pagi hari. Oh, baik, Karena baik. saya kan ini olahraga banget anaknya Kak. Oh, oke. Kak Juve, sekarang kita akan beralih ke Kak Raffi begitu ya. Coba Kak Raffi gimana sih tanggapannya mengenai pesepeda yang lagi viral di kala pandemi ini? Kak Raffi. Iya Kak, yang kalau tanggapan saya tuh bagus banget ya Kak, kan biar nggak di rumah terus gitu, biar nggak stres kan, katanya kalau stres tuh imun tubuh kan turun. Nah ini biar nggak stres, biar bahagia kan bisa sepedaan kayak gitu. Yang penting juga kayak katanya Mas Dimas tadi tuh, jaga jarak, bawa hand sanitizer, cuci tangan, sama pakai masker kemana-mana. Dan jangan lupa tuh social distancing-nya dijaga. Ya minimal 1 meter lah, kayak gitu Pak. Kalau boleh Bagus kita sih tahu, kalau menurut saya. apakah Kak Raffi juga mengikuti tren ini bersepeda? Iya sih Kak, saya bisa dibilang mengikuti tren ya. Buat seru-seruan aja kalau misalnya diajak temen gitu. Biar gak Berarti lebih bosan-bosan ke merefresh diri gitu ya? Iya, kan sering suntuk tuh kalau di rumah. Di rumah doang kan susah ketemunya orang sama orang, bosen. Ketemunya itu mulu. Gak bisa lihat di luar kan bosen juga. Ya mendingan sepedaan lah, nggak apa-apa. Daripada Kalau bosen di boleh rumah kita kan. tahu nih, bersepedanya itu Ya. bareng siapa aja nih? Apakah memiliki satu Oh iya. Grup gitu ya Kak? ya satu grup gitu? Oh iya ada Kak, kalau saya kan biasanya tiap minggu pagi itu ada grup dari sekitar lingkungan saya ya, teman-teman dekat gitu. Biasanya sepedaan ke Kaliurang gitulah Kak. Kemudian jauh-jauh lumayan. Ya biar nggak bosan aja sih mereka. Sama-sama main Kalian gitu. juga sekalian Ya. berolahraga gitu kan Kak? Iya. Oke. Menarik sekali Kak Juve, tanggapan narasumber kita ini. Terus gimana nih tanggapannya mengenai pesepeda bagi Kak Dohan? Kak Dohan sendiri nih. Kalau menurut saya sih emang sepedaan itu kan ya nggak apa-apa sih, soalnya kan di rumah kan bosen, jadi mending ya sambil keluar cari angin sambil olahraga. Saya juga sebenarnya pengen main sepeda, cuma di rumah nggak ada sepeda, jadi saya paling jogging, lari-lari kayak gitu. Sebenarnya sih sah-sah aja, soalnya kan pemerintah juga udah nerapin new normal kan. Ya jadi emang nggak apa-apa juga kalau sepedaan, yang penting tetap jaga jarak, terus pakai masker, bawa hand sanitizer. Ya intinya mengikuti protokol kesehatan dan peraturan-peraturan dari pemerintah. Gitu Kak. Oh gitu. Berarti Kak Dohan sendiri tidak mengikuti atau pernah mengikuti tren yang sepeda ini? Nggak sih Kak, paling jogging, kalau main sepeda enggak. Soalnya nggak ada sepeda juga sih di rumah. Oh, oke Kak. Kita lanjut next video berikutnya ya. Coba. Nah, kali ini tentang TikTok, mengenai makanan TikTok yang menjadi chef dadakan seperti itu. Selain mengisi waktu luang kita, juga kita bisa menjadi chef dadakan. Kita bisa menguji kemampuan kita mengenai cara memasak sehari-hari. Oke, karena kemarin banyak yang minta tutorial, ya satu orang
Pertama, lubut Oreo. Kalau nggak mampu pakai Oreo, hancurin. Taro, padetin, biar gak ambil. Lanjut, gue saranin pakai susu full cream. Cuma karena corona pakai aja yang di rumah. Gue pakai susu diet. Campur pakai KNTL manis. Tuang, maizena, swallow, bukan yang sendal. Aduk sampai bego. Masukin keju pas mau mateng. Jangan pelit. Aduk lagi sampai belebok-belebok. Ya, pegel. Tuang. Kan, ambiar. Icip dikit. Panas. Lanjut layer 3. Masukin susu. Nggak di endorse tapi den kau. Maizena. Ya, ngaduk lagi. Udah pegel, masukin coklat. Enakan pakai dairy milk. Aduk lagi sampai belebok-belebok. Tuang kalau pudingnya udah keras. Anjay, jadi. Belum. Diemin di kulkas sampai besok. Ya, pas balik udah ada yang makan. Oke, karena sekarang banyak yang minta tutorial, makan nih tutorial. Ambil ayam, kalau nggak mampu nontonin aja. Abis dicuci, kasih garam. Merica bubuk, elus-elus dadanya. Yang bilang corona, gue tampol. Gue udah cuci tangan. Ini mentega, bukan sabun colek. Masukin ke teflon. Masukin ayam yang tadi. Jangan banyak nanya, pakai ayam apa aja bisa, asal jangan ayam kampus. Jangan lupa dibalik, nanti gosong kayak muka lu. Anjay, jadi. Belum. Potong kentang, rendem, gak tahu biar apa. Potong wortel, masak air, biar mateng. Gue bukan pantun, bego. Masukin kentang, wortel, tunggu sampai blebek-blebek. Bukan di endorse, tapi gue pakai ini karena murah. Kalau udah blebek-blebek, masukin karinya, saus tiram, masak sampai ngentel. Sekarang siapin nasi, plating, biar Chef Juna gak nangis kalau lihat ini. Tuang karinya. Anjay ketai, anjay jadi. Kasih bon cabe biar pedes kayak omongan tetangga. Makan bang. Jadi gue BM ayam lada hitamnya Solaria, cuma baru ingat kalau gue miskin. Oke, karena gue gak mampu, jadi gue bikin sendiri. Ini bukan ayam kampus ya. Taburin garam, pakai karudi, ratain. Tenang, gue masih mampu beli sabun cuci tangan. Alhamdulillah sampai sekarang gue belum di endorse. Bikin 2 adonan, becek, kering. Obok-obok ayamnya di adonan basah, terus tap-tap di adonan kering. Sampai dempul kayak muka cabe-cabean. Anjay jadi. Belum. Panasin minyak sayur. Kalau nggak ada, jangan pakai minyak urut. Tunggu sampai panas. Segini udah cukup panas. Kalau nggak percaya, cemplungin aja tangan lo. Kalau udah meletok-meletok, tirisin. Biasa aja, nggak usah banyak gaya kayak gue. Nanti diketawain Chef Arnold. Sekarang tumis bawang sama cabe. Kalau nggak ada cabe, ngaca aja. Masukin air, sorry. Kalau udah blebek-blebek, masukin ayam. Tunggu sampai blebek-blebek lagi. Anjay jadi. Marah si Junet kalau lihat platingnya gini. Makan bang. Icip dikit. Be aja. Gue tahu lu cuma mampu nyetak telur di rumah. Sama gue juga. Oke, gue bakal ngasih variasi masak telur. Telurnya 2 biar sepasang kayak cowok. Pisahin kuning sama putihnya. Anjay jadi. Belum juga mulai anjing. Oke, sekarang kocok putih telurnya. Sampai bego. Yang gak punya whisker gak usah nangis. Pakai garpu juga bisa. Ya, begonya udah tapi ini masih belum jadi. Bego beneran kan? Baru inget punya mixer. Tuh kan, cepet. Oke, segini cukup. Sekarang masukin kuning telurnya. Masukin Royco. Ya, kocok lagi. Kalau warnanya udah kayak kuning SpongeBob, udah cukup. Panasin mentega. Tuang dah. Api sedang biar gak gosong kayak muka lu. Terus dilipat. Ya, kok gak montok? Gue saranin pakai teflonnya jangan kegedean. Anjay jadi. Montokan juga telur gue daripada citit. Nanti kalau gak disensor bayar. Ekspektasinya gini dah. Tapi beneran, ini enak banget lembut telurnya. Dicoba ya. Part 2 buat yang gak mampu beli panas spesial McD. Besok ya abang Icap. Oke, karena kemarin banyak yang julid, gue ganti judulnya. Cara ribet masak telur part 2. Yang doyan telur dadar biasa, diem. Masih sama, telurnya 2, biar kayak cowok. Terus susu cair. Kalau nggak ada, nggak usah ngide, pakai kental manis. Susunya 2-3 sendok aja. Terus pakein micin. Jangan kebanyakan, udah bego. Terus kocok. Nah, sampai ada blebek-blebeknya. Panasin mentega. Masak di api kecil. Aduknya pelan aja, pakai perasaan. Tapi jangan sampai baper. Pas sudah mau matang, matiin kompornya. Anjay jadi. Belum. Plating dulu biar Chef Juna nggak nangis. Oke, kayak gini. Cilup. Pakai karudi. Nih, buat yang edik telur dadar McD tapi nggak mau. Gimana nih coba tanggapannya dari Kak Raffi sendiri? Yang tentang masak-masak itu ya, Kak? Iya, masak. Masak Keren sehari-hari nih. banget itu, Kak. Iya, Dibuat keren banget. TikTok. Sampai dibuat TikTok gitu, wah pede sekali ya. Kayak ya siapa tahu bisa buat menu baru kan. Siapa tahu bisa jadi chef gitu.
Dan mungkin juga bisa dijual kan tambah mantap juga. Kayaknya itu menarik sekali, Sa. Saya juga kayaknya mau buat, tapi masalahnya saya nggak bisa masak. Terus gimana itu? Pengen sih sebenarnya buat yang Tapi masak gitu. Kak Raffi sendiri pernah mengikuti tren TikTok ala blubek-blubek ini atau gimana? Pernah mencoba atau gimana? Kalau yang tren TikTok yang masak atau yang lainnya, Kak? Yang masak? Kalau yang masak sih belum pernah ya, Kak. Saya soalnya nggak bisa masak ya. Jadi malu saya kalau liatin saya masak mie doang, anjir. Apaan? Kalau yang lainnya sih kayaknya pernah, Kak. Cuman buat iseng-iseng doang aja sama teman-teman gitu. Oh, oke. Sama-sama malu sih sebenarnya. Berarti pernah mencoba platform TikTok ini sendiri ya, Kak? Iya, pernah, Kak. Seru juga tuh, Oke. lumayan. Menghibur juga ya, Kak? Menghilangkan penat bersama teman-teman dan keluarga. Ya, betul. Oke, sekarang kita pengen tahu nih tanggapannya mengenai tren TikTok sendiri. Coba, Kak Dohan. Kalau tren TikTok yang masak-masak itu berguna banget sih, jadi kayak kita yang nonton akhirnya pengen buat gitu loh. Saya sendiri juga di rumah ikut kayak gitu, Kak. Ikut kayak bikin apa itu dalgona coffee ya. Ya, dulu Ya sempat itu viral bikin itu. gitu. Terus kebetulan juga adik-adik kan adik saudara-saudara di rumah itu banyak yang cewek. Jadi ya kita ngikutin tren-tren TikTok itu. Bikin masak-masak apa, bikin dalgona coffee kayak gitu, Kak. Oke, berarti Kak Dohan pernah mengikuti trennya satu ini ya? Iya, pernah. Yang masak Kak Dohan sendiri atau Kak Dohan hanya memvideokan Ya, adik-adik Kak Dohan gitu? kadang ganti-gantian sih, Kak. Soalnya kan penasaran juga. Di rumah bingung mau ngapain, akhirnya ikut-ikutan masak gitu, Kak. Oke. Sekarang kita coba tanya sama Kak Dimas nih, Kak Jupe. Coba, Kak Dimas tanggapannya bagaimana? Apakah pernah mengikuti tren tentang masak-memasak di TikTok yang lagi viral ini? Kalau saya sih, Kak, kebetulan saya kan jago masak, Kak, anaknya, Kak, ya. Saya sering lah ngikutin tren kayak gitu, Kak. Selain itu ada manfaatnya juga untuk kita, Kak. Jadi kita tahu cara buatnya tuh gimana. Kita jadi tahu gitu dengan lihat video TikTok. Jadi kita bisa tahu cara buatnya. Itu ilmu juga buat kita, buat orang-orang yang suka masak kayak seperti saya ini, Kak. Jadi nambah-nambah ilmu lah sedikit, Kak. Gitu. Berarti Kak Dimas juga sering nih, selain berolahraga juga handal terhadap memasak makanan begitu? Iya, Kak. Soalnya kan saya ini cuma laki-laki satu-satunya di rumah ini, Kak. Jadi saya mau nggak mau juga harus bisa masak lah. Gitu, Kak. Baik. Berguna sih menurut saya, Kak. Berguna banget. Buat saya sih berguna banget, Kak. Banyak tips ya sepertinya di TikTok ini ya? Iya, banyak sekali tips-tips yang berguna buat kita. Selain dari video-video yang itu, Kak. Tips-tipsnya juga bagus kok. TikTok tuh. Oke, berarti Kak Dimas kan sering jago masak nih. Jago juga bikin TikTok. Kalau boleh tahu mengenai apa ya, Kak, masaknya itu? Kalau saya sih suka yang buat Oreo-Oreo itu, Kak. Yang Oreo yang dikasih susu itu. Lupa saya namanya, Kak. Aduh, enak banget tuh, Kak. Diparutin keju gitu kan. Enak banget tuh, Kak. Oh, berarti sama dengan video sebelumnya ya? Kita yang video sebelumnya itu mengenai pembuatan dessert. Oh ya, dessert Oreo. Okay. Ya, dessert Oreo gitu kan, Kak, yang pakai keju, enak banget tuh, Kak. Dingin-dingin tuh makan itu kan, panas-panas cuaca di luar, habis olahraga apalagi kan. Betul sekali, Kak. Oke. Masih banyak pertanyaan yang akan kita bahas setelah jeda pariwara. Kita akan bahas itu sesaat lagi hanya di Ngopi. Ngopi, ngobrol perkara pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di tengah masa pandemi ini, kita sebagai warga Indonesia diharuskan dan dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan serta kesehatan tangan kita. Saya di sini sebagai promotor hand sanitizer antiseptik akan menawarkan sebuah produk hand sanitizer yang
diproduksi dan dirancang serta diracik dengan komposisi sesuai dengan ketentuan WHO. Adapun juga produk ini telah diketahui dan disetujui oleh Kementerian Negara Republik Indonesia. Karena dengan hal ini masyarakat Indonesia pada umumnya kami anjurkan untuk menggunakan dan mengkonsumsi serta menggunakan produk ini sebagai pembersih tangan dan pensteril tangan, karena kan produk ini sudah terpercaya dan telah diketahui oleh WHO dan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk pembeliannya bisa melalui online dan juga melalui website yang nanti akan dikirim oleh admin mungkin ya. Begitu saja dari kami. Stay safe, stay at home, dan selamat berjuang menghadapi corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memperkenalkan produk sabun. Nah, namanya itu Dettol. Dettol ini dapat menangkal virus, apalagi sekarang lagi corona. Nah, kalian bisa banget nih beli ini di toko-toko terdekat kalian. Harganya cuma 3.500 loh. Ayo dibeli. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Ngopi. Ngobrol perkara pandemi. Oke, Kak Tiara. Kita akan ngelanjutin perbincangan kita bersama 5 narasumber pada siang hari ini. Tentunya masih seputar pandemi ya, Kak Tiara. Betul sekali, Kak Juve. Di mana pertanyaan-pertanyaan ini masih menyangkut mengenai pandemi, terutama COVID-19 ini, Kak. Iya, benar sekali. Jadi, mungkin bisa Kak Tiara ajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Ya, jadi pada saat seperti ini, kegiatan apa sih yang kakak-kakak ini lakukan atau untuk mengisi waktu luang gitu? Yang bermanfaat. Coba, kita akan bertanya dulu kepada siapa nih, Kak? Mungkin kita ke Kak Edo ya. Kita akan tanyakan ke Kak Edo kegiatan seputar kegiatan yang dilakukan saat pandemi. Bagaimana Kak Edo? Halo, Kak Juve, Kak Tiara. Wah, ketemu Ya, lagi. halo. Kegiatan apa nih maksudnya? Kegiatan yang Kak Edo lakukan selama pandemi. Kan di rumah Ya. aja tuh. Kak Edo ngapain aja? Selain bekerja maksudnya, Kak? Iya, Kak. Apakah ada mengisi waktu luang tertentu? maksudnya? Iya, begitu. benar. Oh, itu kalau mengisi waktu luang ya Kak ya, di rumah itu misalnya pulang kerja atau masih malam terus nggak bisa tidur, itu saya itu kan punya hobi. Saya punya hobi itu, saya itu suka banget motor. Makanya saya kalau nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan gitu, kalau malas pengen apa ya, ya udah benerin motor, bikin apalah gitu. Spare part-nya nanti diganti kayak gitu. Lalu gimana nih Kak? Kak Edo kan anak motor banget nih ceritanya kan. Apakah masih bisa menyalurkan hobi-hobi Kakak di motor selain apa? Selain pergi-pergi jalan-jalan, biasanya kan anak motor kan juga pergi jalan-jalan. Sukanya touring riding gitu ya, kan? Kak Tiara? Iya, touring, riding. Iya sih, kalau anak motor biasanya gitu. Cuman kalau aku cuman hobi aja sama motor, ngoprek motor gitu. Kalau sampai ikut-ikutan klub, sampai ikut-ikutan touring kemana, sampai ikutan kontes dan balap sebagainya, aku belum sampai segitu. Jadi cuma sekedar hobi gitu aja, seneng aja. Berarti gitu sama motor. Kak Edo tuh sukanya reparasi motor kayak gitu ya? Nah, bener banget Kak Cici. Apalagi di saat pandemi seperti ini menjadi montir dadakan begitu kan? Iya. Ya, baik. Soalnya banyak waktu luang Kak Tiara. Apain lagi? Benar gitu. sekali. Menarik sekali nih Kak Juwe. Iya. Selanjutnya mungkin Kak Tiara,
kita ke Kak siapa nih? Siapa ya? Gimana kalau Kak Raffi nih, Kak Raffi? Karena Ya. dari tadi menarik sekali, bisnismen Iya. nih. Mungkin ini Iya, Kak, jawaban kalau- dari Kak Raffi akan seputar bisnis juga atau bagaimana? Oh enggak sih Kak, kalau hobi ya ini Kak, atau apa ini? Misalnya hobi atau gimana gitu? Selain bisnis, selain berjualan online gitu kan? Kalau selain jualan tuh, ya Kak, saya tuh lagi suka itu sepedaan tuh loh. Kan lagi ngetrenan tuh sepedaan. Kalau sore-sore itu, Iya. tiap pagi sama sore, kayak seru aja gitu bareng-bareng sama teman-teman. Buat sepeda yang baru gitu. Jalan-jalan, ya tetapi tetap stay safe sih Kak. Tetap pakai masker kayak gitulah. Tetap mengikuti protokol dari pemerintah ya Kak Raffi. Iya betul. Baik. Menarik ya Kak Tiara. Bersepeda, lalu tetap mengikuti protokol dari pemerintah untuk tetap stay pakai safe, masker, jaga jarak. itulah. Iya. Ya jaga jarak juga. Benar sekali, Kak. Tapi menarik sekali, kegiatan bersepeda ini memang lagi sedang booming gitu di negara kita terutama ya. Iya. Tapi banyak juga pesepeda-pesepeda yang tidak mengikuti aturan atau rambu-rambu lalu lintas nih. Gimana nih? Apakah Mas Raffi bersepedanya apakah di jalan raya atau di tempat-tempat tertentu seperti alam atau gimana nih? Oh enggak sih Kak, kalau aku tuh sepedanya lebih ke kota-kota gitu ya, misalnya kayak di Malioboro atau jalan ke Kaliurang kayak gitu. Tapi kalau buat yang nggak mematuhi aturan tuh kayaknya mereka tuh kurang waspada gitu ya Kak, kurang menghargai lingkungan sekitar gitu kan. Jalan tuh kan nggak punya pesepeda toh, jadi itu lebih baik tuh harusnya mikir kayak gitu loh. Jadi itu dibagi jalannya nggak dua-dua gitu, berurutan kayak gitulah. Kayak yang di video yang sempat viral kemarin kan Kak, ada tuh yang apa? Habis pesepeda tuh masukin sepedanya ke restoran gitulah, itu kan kayaknya kurang sopan ya. Betul Tidak sekali. menghargai kurang menghargai pengunjung yang gitu. lain ya Kak Raffi. Iya betul, kan nggak nyaman juga kan kalau kayak gitu. Itu merupakan tips-tips bagi yang mengikuti tren terutama sepeda ya. Iya, tetap menghargai lah. Lalu gimana nih untuk tanggapannya Mas Budi mungkin ya? Kita tanya Mas Budi, selain kegiatannya yang penyerebahan itu, apakah ada kegiatan lain Mas Budi? Kak Budi? Kegiatan lain sih ada. Kayak bantuin orang tua lah. Ngurusin tanaman yang di sawah. Wah, ternyata ya Mas Budi saat pandemi selain hanya tidur-tiduran goleran di kasur atau kamar, ada manfaatnya juga kan? Iya. Iya ada. Iya. Daripada tidur terus. Iya, benar sekali Mas Budi. Nggak baik juga ya. Mungkin yang masalah Mbak Kak Tiara tentang rebahan-rebahan, Mas Dohan tadi ya, katanya rebahan-rebahan aja kerjaannya. Mungkin Mas Dohan, Kak Dohan gimana tanggapannya? Ya kalau selain rebahan sih kadang ya ini saya kan itu sering upload video di Instagram gitu kan, main musik, main gitar gitu loh. Nah paling kayak gitu, main musik. Kalau selain tiduran itu saya main musik sama main game aja udah. Oh, menarik ya Kak Tiara. Kalau boleh tahu nih Kak Dohan, followers-nya di Instagram apakah sudah mencapai angka berapa begitu? Oh, kebetulan sudah 100.000 followers IG saya. Sudah 100.000, berarti udah Kak selebgram Dohan ini. Iya, sudah selebgram, menarik ya. Iya, alhamdulillah. Makanya selain rebahan aja bisa menciptakan konten-konten yang kreatif begitu, Kak. Dan menghibur juga Kak Tiara untuk sekali. yang melihat kontennya dari Kak Dohan. Selanjutnya mungkin Kak Tiara, siapa lagi yang akan kita tanyakan? Tadi ada Kak Dohan ya. Ada juga Kak Dimas nih. Gimana yang kegiatannya sehari-hari, pengolahan tubuh, merawat tubuhnya begitu? Gimana nih? Stretching tadi ya, Kak. Ya, betul sekali, Kak. Kak Sifai. Bagaimana, ya, Kak Dimas? Ya, selain nge-game di rumah aja, saya juga ini Kak, sering nonton film gitu Kak, nonton film
Ini saya lagi suka-sukanya untuk nonton film Pretty Little Liars, Kak. Wah, itu filmnya bagus sekali, Kak. Kalau boleh tahu itu genrenya apa ya, Kak? Itu genrenya tuh misteri, Kak. Misteri. Apalagi yang mainnya tuh Anya Geraldine sama Cindy Huang tuh. Woy. Itu favorit saya banget tuh, Kak, filmnya, Kak. Baik. Selain nonton film, saya juga itulah tadi sering mengolah tubuh saya, nge-game. Kadang-kadang juga saya sering bersepeda keluar. Tuh kemarin saya juga ketemu Mas Raffi kemarin di dekat Amikom. Wow. Bisa saling bertemu ya ternyata. Bertemu ya kalian. Makanya saya itu. juga ketemu Mas Raffi itu, sering ngeliat aja. Saya lagi makan, saya tegur, Mas gitu. Halo. Ya Mas, nah, itu sering ketemu tuh Mas Raffi di dekat Amikom. Kak Dimas nih, saya mau tanya, apakah Kak Dimas sambil olahraga sambil menonton film begitu? Lebih asik sepertinya. Menonton film itu waktu senggang saya aja, Kak. Waktu senggang saya kan lagi gabut gitu kan, olahraga sudah olahraga, udah bugar nih. Ya nonton film aja lah gitu kan, daripada keluar ngapain kan. Pandemi sambil gini. ngerileksin otot-otot yang sudah capek begitu kan? Ya, sambil ngemil gitu. Oke. Nonton film sambil ngemil, Kak. Itulah kesibukan saya sehari-hari di masa pandemi yang nggak tahu kapan selesainya ini. Baik. Menarik Kak sekali. Dimas. Terima kasih. Berarti Kak Dimas ini lebih ke kesehatan begitu ya, Kak Diva ya? Iya. Saya lebih suka ke kesehatan, menjaga tubuh saya agar tetap fit untuk melawan virus-virus ini, Kak. Iya. Terima kasih Kakak sekalian. Gimana nih Kak Diva? Berarti selain tren-tren yang kemarin sempat viral dan sepertinya sekarang juga masih viral, ternyata teman-teman kita juga memiliki kegiatan-kegiatan lain yang nggak kalah menarik dari tren-tren tersebut, Kak. Iya, benar sekali. Tapi nih sepertinya ada yang mau nongol nih, Kak. Siapa ini yang mau nongol? Sepertinya ada pariwara yang akan... Iya. Acara kita ini banyak iklannya ya, Kak? Iya, karena kita disponsori banyak ini. Nah, benar sekali. Iya. Jadi teman-teman, kita akan jeda sejenak setelah jeda pariwara. Jadi tetap di Ngopi. Ngobrol perkara pandemi. Oke, assalamualaikum guys. Hari ini aku dapat kiriman dari Oreo. Nah, ini Oreo. Jadi ini produk Oreo yang terbaru ya, rasanya tiramisu. Karena aku udah pakai kardus, terlihat lebih eksklusif. Langsung kita coba aja. Nah, isinya kayak gini guys. Oke, lumayan tipis. Kita coba ya. Mantap, enak. Jadi rasa tiramisunya kerasa banget ya. Recommended nih kayaknya. Untuk harganya worth it lah. 8 ribuan kalian dapat segini, sekerdus ini. Lumayan banyak. Kalian bisa dapetin di toko-toko terdekat kalian. Di Indomaret pun ada, Alfamart pun juga pasti ada. Kalian harus coba, recommended buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Buat kalian yang merasa lapar dan bosan di tengah-tengah masa pandemi saat ini, saya punya solusinya. Solusinya adalah Regal. Regal Merry Biscuits. Jadi teman-teman, Regal adalah biskuit yang cocok untuk menemani kalian saat kalian tidak punya nafsu makan, tetapi harus memberi asupan untuk tubuh. Regal adalah biskuit yang multifungsi. Yang pertama, kalian bisa makan Regal secara langsung. Yang kedua, kalian bisa bikin Regal untuk topping agar-agar. Nih. Yang ketiga, kalian bisa bikin Regal untuk minuman.
Tapi karena saya malas, jadi saya tidak membuatnya. Tapi teman-teman, tetap saja, Regal adalah biskuit favorit setiap orang. Mulai dari yang muda hingga yang tua. Bahkan orang tua saya rutin membeli Regal. Regal tersedia di toko-toko terdekat seperti Alfamart, Indomaret, Circle K, dan toko-toko kecil di pinggir-pinggir jalan. Hanya dengan Rp9.000, kita mendapatkan 17 keping biskuit Regal yang kaya akan kalsium, protein, serat, dan karbohidrat. Maka dari itu, teman-teman, mari kita regalkan hari-hari kita. Sekian iklan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita berdua nih. Saya Tiara dan ada siapa? Saya Juve. Gimana nih Kak? Sekarang kita akan membahas apa setelah membahas tadi ya, setelah membahas pandemi begitu? Iya. Sekarang ini kita akan membahas persoalan new normal, Kak Tiara. Wow, memang sudah tidak asing bagi telinga kita terutama. Iya. Jadi new normal itu adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19. Jadi kita Menarik mau sekali. menanyakan hal ini kepada para narasumber kita, Kak Tiara. Baik. Masih dengan mereka yang ganteng-ganteng ini kan? Cowok Iya. semua kan? Nah, Iya. baik. Kita mau bertanya kepada siapa dulu, Kak? Kita akan bertanya kepada mungkin Kak Budi ya. Oke, gimana nih tanggapannya Kak Budi? Mengenai Halo, Kak Budi. new normal ini Halo. sendiri. Mengenai new normal sih, kebijakan dari pemerintah kan. Iya, benar sekali Kak Budi. Seharusnya sih pemerintah memberi penjelasan dulu new normal itu seperti apa kebijakannya. Untuk masyarakat yang belum tahu lah, kayak dijelasin di TV gitu. Baik, berarti menurut Kak Budi ini belum sinkron antara pemberi mandat atau apa ya namanya? New Informasi yang normal di itu sendiri, informasi mengenai new normal itu sendiri. Iya. Iya. Antara atasan dengan bawahan seperti itu ya, dengan masyarakat, lapisan masyarakat yang sekarang mengalami dampak yang sangat apa namanya? Nyata Iya. di Dampak keseharian yang kita. sangat Yang kita lalui. Mungkin dari Kak Budi ada tanggapannya, tips dan motivasi yang bisa kita share ke teman-teman yang ada di rumah tentang new normal ini. new normal seharusnya dikonsepkan sebagai kondisi baru yang lebih baik. Baik plan direncanakan berbasis kebijakan dan adaptasi tertentu bagi seluruh orang, memberi perlindungan kesehatan dan menjaga pertumbuhan ekonominya agar ada pemasukannya gitu. Baik, itu jawaban dari Kak Budi ya. Kak Tiara bisa kita dengar sendiri. Mas Budi, Kak Budi membahas tentang agar perekonomian itu akan cepat pulih begitu. Betul Selanjutnya, sekali, Kak. Iya. Kak Tiara mungkin kita akan bertanya kepada Kak Dohan. Baik. Bagaimana? Gimana nih, Kak Dohan? Tanggapan mengenai new normal itu sendiri? Kalau new normal menurut saya itu emang perlu ya di Indonesia, karena orang Indonesia itu bandel. Masih lagi di tengah pandemi, masih ke mall. Jadi ya benar sih di new normal aja, biar yang bandel-bandel itu biar kena corona sekalian gitu loh. Soalnya ini udah susah itu kan. Udah dibilang kayak gini, jangan keluar pakai masker, masih banyak yang nggak pakai masker, masih banyak yang jalan-jalan. Ya udah, mending itu aja, dibiarin aja. Menurut saya kayak gitu. Dibiarin ini bagaimana, Kak? Kata-kata dibiarin ini masih ambigu. Ini kan orang-orang kan udah dibilangin kan, jangan keluar, jangan buat kerumunan, jangan kerumunan. Nah, orang-orang Indonesia ini orang-orang bandel. Contohnya di tempat saya sendiri tuh, kalau di tempat saya kan ada pasar, mungkin tiap 4 hari sekali itu baru ada pasar. Nah, pasar itu udah dibilangin kan, orang-orang harus pakai masker, harus ya cuci tangan. Itu mereka masih nggak pakai masker, masih kerumunan. Udah pokoknya udah bikin kerumunan gitulah.
udah susah, makanya pemerintah menerapkan kayak gitu kan jadi yang apa? Yang nggak kuat gitu. Ulang. Anjir. Yang nggak kuat. Kayak gini, pemerintah nerapin dan tentunya buat new normal ini buat memperbaiki perekonomian di Indonesia. Itu. Baik. Menurut Kak Dohan nih, yang tadinya menyikapi pandemi dengan cara rebahan aja di rumah gitu tentunya, apakah akan mengikuti protokol dari pemerintah untuk menormalkan ekonomi begitu? Ya kalau saya sih ya mungkin iya ya, karena apa sih, kita kan juga butuh uang gitu kan, butuh ya buat makan, buat ini ya pasti itu ikut mengikuti pemerintah dengan menerapkan new normal. Tapi tetap menggunakan protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Iya, tentu. Baik. Begitu Kak Juve? Iya. Jawabannya sangat menarik sekali. Iya, benar sekali. Iya. Selanjutnya kita arahkan ke siapa ini, Kak Tiara? Kak Dimas nih, Kak Dimas. Gimana sih selain yang tadinya di rumah aja menjalani kehidupan kesehatan, apa ya? Kehidupan sehatnya di rumah dengan berolahraga. Ini menanggapi new normal itu bagaimana? Menurut saya sih new normal ini is okay aja ya, Kak. Apalagi kita sudah sangat lama berdiam diri di rumah aja selama kurang lebih 3 bulan lah ya. Itu kan lama-lama di rumah itu psikologis kita itu bisa kena ya, kayak di dalam diri kita ini bisa kena, bisa gila gitu kalau di rumah terus ya. Menurut saya sih, saya sangat menyambut oleh new normal ini selagi masih dalam sesuai anjurannya lah, mengikuti social distancing, physical distancing gitu. Menurut saya nggak apa-apa sih sebenarnya new normal ini, justru baik. Baik, tanggapan yang menarik ya dari Kak Dimas. Sendiri, ya. Mungkin selanjutnya kita akan menanyakan kepada Kak Edo. Iya, benar sekali. Hai. Gimana Kak Edo? Kak Halo, Kak Edo. Iya, gimana? Tanggapannya mengenai new normal itu sendiri, Kak? Oh, ya, bagaimana Kak Edo? Ya, new normal itu luar biasa banget ya sekarang itu udah. Semua itu udah bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, mulai dari kerja, berangkat sekolah. Tempatku itu udah bisa, anak SD itu udah sekolah, udah mulai aktivitas lagi, Kak. Sekarang udah jarang ada yang di rumah di sini tuh, udah bisa kerja aktivitas seperti biasa, mulai dari ke pasar. Dulu tuh di pasar sampai sepi, nggak ada, susah nyari bahan pangan itu sampai susah di sini, Kak ya, iya Kak. Jadi sekarang ya alhamdulillah luar biasa sih, new normal, protokol new normal ini udah baik banget di sini, dilakukan dengan baik banget tanpa ada penambahan dari korbannya daripada corona ini ya Kak ya, alhamdulillah. Halo Kak Edo. Iya. Apakah Kak Edo sendiri memiliki motivasi atau tips-tips untuk menyikapi new normal itu sendiri? Oh iya, kalau motivasi sih ini ya, kita kan tetap harus menjalankan aktivitas seperti biasa kan ya, mulai dari kerja dan lain sebagainya untuk kehidupan kita sehari-hari harus melakukan. Tapi di samping itu kita harus menyiapkan semuanya untuk mengurangi risiko kalau kita terkena penyakit itu sendiri, mulai dari sadar diri lah, harus pakai masker dan lain sebagainya, kita itu harus lebih sadar itu jarak. Baik, berarti itu sedikit tips untuk teman-teman yang telah atau mungkin akan melakukan new normal gitu ya Kak? Iya, benar Kak. Sekali. Kak Juve? Iya, Kak Tiara, bagaimana? Mungkin ada beberapa tips juga untuk teman-teman sekitar dari teman-teman narasumber yang ada di sini untuk menyikapi new normal itu sendiri. Coba dari
Kak Dimas mungkin. Tips-tipsnya untuk teman-teman kita yang akan menjalani new normal. Ya, tipsnya sih kalau keluar rumah selalu bawa hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan sampai bersih, sikut-sikutnya juga jangan sampai dilupakan untuk membersihkan tangan, dan kita juga Maaf, harus Kak. Apa, Kak? Sikut-sikut? mencuci tangan. Iya. Ini sela-sela jari ini. Oh, salah-salah, baik. Sela-sela jari. Sikut di sini ya, Kak? Baik sekali. Kakak suka ngelawak begitu kan? Iya, Kak. Aduh, agak shock dikit kan, Kak, dengan acara besar ini saya diundang gitu kan, Kak. Baik. Besar ini saya diundang itu menjadi narasumber, saya agak shock dikit, Kak. Selain mencuci tangan dengan anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan, itu bagaimana, Kak? Ada tips lain mungkin? Tipsnya sih kita harus tetap menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, jangan terlalu dekat dengan orang. Dan kalau keluar rumah tuh harus selalu gunakan masker, yang paling penting ya, Kak. Gunakan masker. Dan juga kalau bersin itu harus ditutup gini, Kak. Gini ditutup biar nggak nyebar gitu kan virusnya ke orang lain juga. Iya, dan yang paling sekali. penting sih cuci tangan itu. Yang paling penting selalu cuci tangan dimanapun berada. Baik. Dan satu lagi, jangan lupa kalau dari luar rumah itu harus mandi. Jangan dulu bersentuhan dengan keluarga kita, jangan dulu. Kita harus mandi terlebih dahulu, mengganti pakaian kita yang sudah dari luar itu harus kita ganti pakaiannya. Baik. Ya. Tipsnya sangat bermanfaat sekali ini, Kak Dimas. Ya, untuk pendengar kita di rumah ya. Baik, jadi kita mau minta tips dari Kak Dohan, mungkin Kak Dohan, tips untuk menghadapi new normal, gimana Kak Dohan? Ya, selain yang lain yang udah dijelasin sama Kak Dimas tadi ya, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa ini minum vitamin C. Bagus. Oke. Oh ya, untuk menjaga imun tubuh stamina, ya. Imun, betul sekali. Ya. Itu aja sih menurut aku. Wow, menarik sekali kalau begitu. Iya, baik. Mungkin untuk Mas Raffi masih di sini, Kak Raffi? Iya, halo, Kak Raffi. Halo. Iya, gimana, Kak? Mungkin Kak Raffi punya tips and trick buat teman-teman kita di rumah, bagaimana menghadapi new normal? Tips and trick ya, Kak? Ya kayak Mas Dohan sama Mas Dimas tadi sih, Kak. Jangan lupa cuci tangan. Kalau habis pulang tuh jangan nyentuh-nyentuh atau bersalaman sama ayah ibu dulu, mandi, cuci tangan gitu. Baik. Sama jangan lupa olahraga, Kak. Atau kalau bisa tuh sambil mandi matahari itu loh, berjemur biar imunnya tuh kebal gitu. Iya, benar sekali. Sehat. Jangan lupa untuk berjemur ya, Kak, saat di pagi hari. Menarik sekali ya, Kak Tiara, jawaban dari narasumber kelima narasumber sangat menarik. Kak Jupe, sangat bervariatif begitu ya? Iya, benar sekali. Jadi Kak Jupe, jawaban-jawaban dari teman-teman kita yang ada di sini sebagai narasumber sangat bervariatif ya? Iya, sangat bervariatif sekali. Kak Tiara. Macam-macam begitu. Apalagi sudah memberikan tips-tipsnya untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan atau di rumah. Iya. Jadi teman-teman kita yang ada di rumah bisa mengikuti apa yang sudah narasumber kita sampaikan tadi ya, Kak Tiara. Iya, betul sekali Kak Jupe. Jadi teman-teman tuh udah nggak merasa takut akan new normal itu sendiri. Karena mereka sudah mengerti bagaimana menyikapinya dan sudah diberikan tips-tips oleh narasumber, begitu. Iya, benar sekali Kak Tiara. Kita jeda sejenak, teman-teman, tetap di Ngopi. Ngobrol perkara pandemi. Jangan kemana-mana, teman-teman. Halo guys, sekarang kan lagi ada pandemi corona, jadi kita harus menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit ya pastinya. Nah sekarang aku ada ini UC 1000.
UC 1000 ini bisa meningkatkan sistem daya tubuh agar tetap sehat terus. Dan UC 1000 ini juga mengandung 100 mili vitamin C loh. Kamu di rumah harus coba juga ya. Jadi mungkin ya Kak Tiara, dari kelima narasumber kita yang ganteng-ganteng ini, ada tanggapan gitu. Mungkin dari salah satunya mungkin Kak Edo. Ya, Mungkin bisa gimana, Kak? diperjelas lagi mungkin. Beri motivasi Kak Edo untuk kita semua dan pendengar yang ada di rumah. Motivasinya kayak gimana? Kita. Buat motivasi sih, corona itu menurut saya corona itu nggak semenakutkan yang kita pikirkan ya. Kalau kita itu bisa sadar diri, bisa ngejaga semua, bisa menjalankan semua protokolnya, itu nggak segitunya sih menurut saya. Jadi ya tetap enjoy dengan keseharian kita aja, terus kerja, kuliah, terus semuanya melakukan seperti aktivitas biasa dengan melakukan protokol untuk menghindari virus corona. Bisa kok. Berarti kita intinya berdamai dengan kita harus virus berdamai ini sendiri. Kita harus berdamai dengan corona. Ya, itu tanggapan dari Kak Edo ya, Kak Tiara.